Ledakannya seperti bom atau Pak, berarti ini dari ledakan aja getaran ya atau ada barang? Ini batu untuk semua ini kan batu dari Pak, situ ya? pada saat ledakan timbul api atau asap atau apa? Biru ada. Aja ledakan aja gitu. Nggak ada asap, nggak ada api, tuh meledak aja. Iya. Sempat jatuh atau gimana, Pak? Enggak, jatuh sih sendiri. Kena ini. Itu kena apa, Pak? Kena puing-puing. Oh, kena puing-puingnya. Lecet-lecet aja atau gimana, Pak? Hanya lecet ya. Ya, 2 orang terluka akibat ledakan di sebuah toko saji di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, ledakan dari tabung gas tersebut mengakibatkan 4 bangunan rusak berat. Inilah video amatir yang diunggah oleh warga tidak lama setelah terjadi ledakan di Jalan Hankam Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Waktu kejadian diperkirakan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Umar Suryavana, kesimpulan sementara sumber ledakan berasal dari tabung gas 50 kg yang berada di toko makanan cepat saji pizza. Akibat ledakan ini, 4 bangunan sekitar seperti toko cepat saji, toko swalayan, serta 2 rumah warga di samping dan di belakang bangunan toko cepat saji rusak parah. Bahkan, tempat yang menjadi sumber ledakan sudah tidak berbentuk lagi. Pizza Hut Delivery. Pada saat terjadi, toko masih keadaan tertutup dan mengakibatkan kerusakan 100% pada bangunan toko tersebut. Kemudian ada rumah kontrakan di belakang dari samping juga hancur dan 1 bangunan alfa di sebelah kiri kurang lebih 40-50% juga rusak. Sementara untuk sampai saat ini tidak ditemukan korban meninggal dunia, korban luka ringan 2. Sejauh ini belum ada korban jiwa, namun diketahui terdapat 2 korban luka ringan dalam ledakan ini, yakni juru parkir John Henry dan pegawai toko swalayan Tullius Widodo. 1 unit mobil city car yang sedang terparkir di toko swalayan juga rusak imbas ledakan. Kepolisian mengimbau kepada warga sekitar untuk menjauh dari lokasi ledakan, mengingat masih adanya tercium bau gas yang menyengat. Tim Liputan, Metro TV. Korban dan kerusakan rumah warga ini terus bertambah. Ya, warga yang menjadi korban berharap pemerintah maupun perusahaan memberikan biaya pengobatan gratis. Sedikitnya belasan rumah dan toko milik warga mengalami kerusakan, 5 diantaranya rusak parah dan 7 mengalami luka ringan, rusak ringan. Selain menyebabkan kerusakan rumah warga dan toko, ledakan di sebuah restoran siap saji tersebut menyebabkan korban luka bertambah menjadi 5 orang. Dan kini sebagian dibawa ke sejumlah rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan. Pihak keluarga korban berharap pemerintah maupun pemilik toko menjamin adanya pengobatan gratis. Pasalnya biaya yang dibutuhkan untuk perawatan di rumah sakit cukup besar. Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menutup lokasi kejadian dengan sebuah terpal berukuran besar. Hal ini dilakukan demi kepentingan olah TKP. Ya, dan berikut kami sajikan tuturan warga yang berada di sekitar lokasi yang menjadi korban luka ringan selain pegawai swalayan dan Gegana sudah melakukan olah TKP di kejadian ledakan. Dan sudah ada rekan kami Livia Ramadanti yang akan melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Livia, apakah sudah ada kesimpulan sementara terkait olah TKP di sana? Posisinya adalah TKP sedang tidak selesai karena masih menunggu pihak dari kepolisian maupun dari pemerintah kota untuk membersihkan puing-puing dari bangunan yang tadi sempat terjadi ledakan ini, tepatnya di mall yang berdiri yang Pizza Hut Delivery yang di samping ini juga terdapat Alfamidi. Puing-puing menutupi jalannya olah TKP ini memang dibutuhkan untuk disingkirkan terlebih dahulu untuk tim puslapor maupun dari Gegana untuk masuk ke area dari posisinya adalah area dari dapur yang ada di Pizza Hut Delivery ini sendiri. Dan dapat kami informasikan bahwa Pizza Hut Delivery ini memiliki 4 buah tabung LPG seberat 50 kg dan 2 diantaranya ini kosong, namun 2 lainnya ini memang bersih. Dan inilah yang diduga bahwa terjadi ledakan karena adanya kebocoran dari gas LPG 50 kg di dapur dari Pizza Hut Delivery. Dan
Baik, kami mohon maaf atas adanya kesalahan teknis dalam laporan Liva Ramadanti dari Bekasi, Jawa Barat, dan kita akan kembali setelah. Betul, Metro Siang masih akan kembali, pemirsa. Kepolisian Polda Metro Jaya menyita ribuan tabung gas oplosan dari berbagai lokasi. Selain merugikan calon konsumen, tabung gas 3 kg pengoplosan gas ini juga berpotensi menimbulkan ledakan. Dari hasil rilis Jumat lalu, jajaran unit Jatanras Polda Metro Jaya telah menyita ribuan tabung gas dan menetapkan 10 orang sebagai tersangka pengoplos gas. Aktivitas pengoplosan gas dilakukan di 3 lokasi berbeda, diantaranya di kawasan Tangerang, Banten, dan Bogor, Jawa Barat. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Hendy F. Kurniawan menyatakan modus pelaku adalah dengan mengoplos gas bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg. Polisi menyita ribuan tabung gas oplosan siap edar yang sebagian kecil diduga telah diedarkan ke wilayah Depok, Tangerang, bahkan ke Jakarta Barat serta Jakarta Utara. Hingga kini polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain atas pengoplosan tabung gas yang dikhawatirkan sangat berbahaya bagi masyarakat luas. Kilogram 12. Yang 12 kilo berjumlah 50 kilo. 50 kilo 12 tabung, kemudian 12 kilo 1038 tabung. 3 kg 1881 tabung. Adapun pengoplosan dilakukan di wilayah perbatasan antara Cisauk dengan Rumpin. Pemasaran ini mereka pasarkan di daerah Depok, kemudian Tangerang dan Tangerang Selatan, termasuk wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Pemasaran tabung-tabung gas suntik. Pasca ledakan gas di Bekasi, Jawa Barat, Masuk dari pos Satlantas, Jalan Perintis Kemerdekaan Cikokol, Tangerang saat ini relatif normal. Sebelumnya sempat dibatasi garis polisi untuk penyisiran barang bukti susulan. Kami langsung bergabung bersama rekan kami Risti Ayu yang saat ini berada di lokasi. Risti, apakah ada temuan baru di sekitar lokasi peristiwa ini? Sampai dengan sore hari tidak ada aktivitas lanjutan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, baik dari tim Gegana Polda Metro Jaya atau juga tim gabungan dari Polres Metro Tangerang juga Polsek Tangerang Kota. Dan sampai dengan sore hari ini, sejak siang hari tadi, pihak kepolisian yang bertugas hanya menemukan 2 barang bukti tambahan berupa 2 pipa yang ditemukan di 2 lokasi berbeda yang tidak jauh dari pos lantas ini, yang jarak sekitar 200 meter, tepat ada di belakang pos lantas, sekitar di bawah pintu gerbang kawasan Selamat Datang Pendidikan Yupentek Cikokol. Kemudian 1 pipa lain yang juga berisi bahan peledak ini ditemukan persis di belakang pos Satlantas yang dibatasi oleh aliran sungai. Ini tidak jauh juga ditemukan pipa berisi bahan peledak. Namun diketahui bahwa bahan peledak tersebut materialnya cukup sederhana, yakni berupa pipa dan juga tali sumbu yang juga tidak meledak ketika pelaku sempat melempar ke arah petugas kepolisian yang tengah berjaga di pos Satlantas Jalan Perintis Kemerdekaan Cikokol, Tangerang Kota. Dan sebelum bahan peledak yang ditemukan oleh tim Gegana pada saat penyisiran siang hari tadi, polisi juga telah mengamankan barang bukti lain, yakni tas pelaku yang ada di sekitar lokasi kejadian. Juga ada 2 senjata tajam, yakni senjata tajam jenis badik dan juga senjata tajam yang digunakan untuk menyerang polisi adalah senjata tajam jenis pisau. Juga ada sarung untuk menutup senjata tajam tersebut. Dan selain barang bukti tersebut yang juga menjadi bahan pertimbangan untuk kebutuhan pengembangan, ini adalah berupa stiker yang ditempel oleh pelaku di salah satu tiang di pos Satlantas, tepatnya di sisi timur di bagian atas, yang saat ini juga sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Nah, ini yang menjadi pertimbangan juga pihak kepolisian, karena kehadiran stiker ini seperti memberi atau meninggalkan jejak identitas tertentu dari pelaku penyerangan tersebut, yang ketika pada pagi hari tadi aktivitas yang berlangsung cukup ramai oleh warga di sekitar pos lantas ini. Dan selain itu juga yang kami himpun bahwa dari pantauan saksi mata yang saat itu tengah berada di sekitar pos lantas, sempat mengamati gerak-gerik pelaku cukup mencurigakan karena seperti lalu lalang tanpa ada tujuan yang jelas kurang lebih selama 10 menit sampai akhirnya pelaku masuk ke dalam pos, kemudian menyerang petugas yang tengah mengamankan lalu lintas dari dalam pos, dan juga kemudian menyerang petugas polisi lain yang ada di luar pos.
dan pengakuan saksi mata lain juga pelaku sempat mengeluarkan barang-barang yang ada di pos seperti kursi yang sudah tersusun rapi di dalam pos, sampai akhirnya Kapolsek kemudian menjadi sasaran berikutnya dan sempat melumpuhkan dengan 3 kali tembakan ke arah pelaku. Zakia. Ya, Rizky, saat ini keluarga sedang diperiksa di Polres setempat. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai perkembangan dari pemeriksaan keluarga ini? Zakia, berdasarkan informasi yang kami himpun dari pengakuan tim yang menyisir rumah pelaku, pihak keluarga terutama ibu pelaku dibawa ke Polres Metro Tangerang. Namun pengamatan kami selama berada di Polres Metro Tangerang ini tidak menyaksikan ada pihak keluarga yang datang. Namun belum bisa dipastikan apakah memang betul diperiksa di Polres, karena informasi yang kami terima juga di lapangan ada kemungkinan kasus ini dialihkan atau diperiksa di Polda Metro Jaya. Kemudian juga yang kami terima informasi lainnya mengenai pengembangan berikutnya, ini adalah motor yang dimiliki oleh pelaku sempat diamankan di Polres, namun juga ada kemungkinan akan kemudian semuanya dikumpulkan ke Polda Metro Jaya. Dan informasi yang dikumpulkan juga bahwa 2 saudara kandung dari pelaku ini juga kemungkinan besar akan dimintai keterangannya, mengingat sebelum meninggal pelaku sempat mengatakan bahwa menggunakan salah satu barang milik saudara kandungnya untuk menyerang polisi yang ada di dalam perintis kemerdekaan ini. Namun kami sekali lagi belum bisa memastikan dan belum ada keterangan resmi juga dari pihak kepolisian setempat apakah memang pemeriksaan tersebut dilakukan di Polres Metro Tangerang atau di Polda Metro Jaya. Untuk sementara demikian, Zakia, kembali ke Anda ke studio. Baik, terima kasih Risti Ayu atas informasi Anda. Pemirsa, Densus 8 khususnya proyek tol lintas Sumatera terus dikebut pemerintah. Adanya tol lintas Sumatera diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi. Haria Dikdaya akan mengelaborasi refleksi 2 tahun pemerintahan Jokowi JK langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Hari apa yang paling dirasakan oleh masyarakat di sana terkait dengan pembangunan di wilayah Sumatera bagian selatan? Ya, Zakia dan pemirsa, dalam masa 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, geliat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan dan provinsi-provinsi yang ada di wilayah Sumatera bagian selatan pada umumnya bergeliat sangat pesat. Kota Palembang sebagai salah satu ibu kota yang merupakan provinsi terbesar nomor 2 di Sumatera ini mencatat angka pertumbuhan ekonomi tinggi di atas rata-rata, yakni 4,8%. Angka tersebut naik dari tahun ke tahun, yang sebelumnya tahun 2013 hanya 4,1%. Nah pemirsa, apa yang menjadi indikator dari geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat? Tentunya adanya mega proyek pemerintah yang dilakukan di wilayah Sumatera Selatan. Ada 2 pembangunan mega proyek di wilayah Sumatera bagian di Sumatera Selatan ini, maksud kami, yakni pertama pembangunan LRT atau Light Rapid Transit yang saat ini tengah berjalan, proses pembangunannya sekitar 40%. Dan kedua tentunya adalah pembangunan salah satu ruas dari tol Trans Sumatera yang ada di wilayah Sumatera bagian selatan. Di wilayah Sumatera bagian selatan ini terdapat pembangunan tol lintas Sumatera, yakni Palembang Indralaya atau disingkat Palindra. Panjang tol Palindra ini akan dikerjakan sepanjang 22 km, terbagi 3 sesi, yakni sesi 1 menghubungkan 15 km yang saat ini pembangunannya telah selesai. Dan tentunya pembangunan tol lintas Sumatera ini diharapkan oleh pemerintah yang ada di provinsi Sumatera bagian selatan ini dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi mereka, kemudian dapat memperlancar jalur lintas barang dan jasa. Kita tahu bahwa panjang dari tol lintas Sumatera ini sekitar 1.800 km yang akan menghubungkan wilayah Aceh hingga wilayah Lampung, wilayah paling selatan di Sumatera ini. Dan memang dalam pembangunan tol lintas Sumatera ini berbagai masalah, diantaranya masalah pembebasan lahan terjadi. Namun menurut pengamat sosial, hal itu tidak perlu terjadi. Dan berikut saya sampaikan pernyataan dari pengamat ekonomi Universitas Sriwijaya, Yan Sulistyo.
Pertama, satu, kalau melihat supaya ke provinsi-provinsi penyangga Sumatera Selatan ini secara geografis itu turut terdongkrak, ya satu, infrastrukturnya juga harus disamakan dengan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi bukan hanya dari sisi kota Palembang yang harus dibenahi, tetapi kota penyangganya. Misalnya jalan antara Palembang dengan Jambi, itu kan tidak terhubung dengan jalan tol nantinya. Nah, itu juga harus dibangun jalan tol sehingga mencakup masing-masing provinsi ini terhubung dengan jalan tol, sehingga arus barang masuk di antara masing-masing provinsi akan semakin cepat dan lancar. Yang kedua, masalah misalnya anggaran APBD masing-masing provinsi tersebut. Kalau saya baca dari APBD masing-masing provinsi itu ketimpangan. Misalnya pembagian DAU atau pembagian DAK itu juga tidak sama dibandingkan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan lebih besar dibandingkan DAU ataupun DAK di provinsi penyangga tersebut. Sehingga harus, menurut saya, itu harus ditambah DAU dengan DAK-nya. Sehingga apa? Geliat ekonomi mereka bisa laksanakan sendiri pembangunannya. Diharapkan ketimpangan yang terjadi di wilayah Sumatera bagian selatan ini tidak terjadi dengan adanya tol lintas Sumatera ini. Kembali ke Anda, Zakia. Baik, terima kasih Haria Digdaya atas informasi Anda, dan pemirsa, kami masih akan kembali usai kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sesaat lagi tetap bersama kami.